Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Selamat pagi jemaat SLCC. Saatnya kita memuji Tuhan, saatnya kita menyembah Dia karena Dia luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yeay. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebut ilmu dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Katakan iman kami yang luar biasa bersama-Mu. Tak perlu besar, cukup sebut ilmu dahsyat. Katakan. Dia Amin. bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kami percaya Tuhan bahwa kesetiaan-Mu ada Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau deklarasikan saat ini ya. Bila Kau di sisiku, pada siapa
perkara, dalam segala masalah kami ya Allah. Saat ini kami deklarasikan bahwa iman kami Tuhan bangkit ya Allah. Kami deklarasikan Tuhan bahwa kemenangan terjadi ya, terobosan terjadi saat ini bersama ini. Biarkan Tuhan kami merendahkan diri kami Tuhan, dan Engkau yang ditinggikan Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi saat ini ya.
kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu mengatasi apapun dalam hidup kami. Dan kami mau tetap Tuhan setia kepada-Mu. Kami mau menjadikan Engkau batu sandaran kami, fondasi dalam hidup kami pagi ini ya Allah. Kami berserah, because You are holy. Yes, You are holy. There is no lie, there is no like You. Oh, yes, yes. Jesus, Jesus, oh. Holy, there is no one like You. There is none beside You.
segala hal yang kami terima ya Tuhan. Satu minggu berlalu dan dimulai dengan satu minggu yang baru ya Tuhan. Kau tetap setia, Kau tetap bersama kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, ketemu lagi bersama saya Pastor Sulaiman Irwan. Senang berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa menghampiri tahta Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Dan kami berdoa untuk saat ini. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu supaya kami belajar dari firman-Mu dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kebangkitan buat semua yang jatuh, kami bangkit kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih mengenai tema tentang iman. Apakah orang beriman itu bukan tidak berarti dia bisa melakukan kesalahan? Apakah orang beriman itu bisa melakukan kesalahan? Jawabannya pasti sangat bisa. Di dalam Alkitab banyak sekali atau hampir semuanya tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka orang-orang yang punya iman luar biasa. Mereka punya ketaatan yang luar biasa. Mereka punya kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka juga jatuh dalam melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Hanya ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang tidak pernah melakukan kesalahan satu kali pun. Yang tidak pernah melakukan dosa satu kali pun. Ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi selama manusia ada, selama makhluk hidup yang namanya manusia ada di planet bumi, hanya ada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang menjadi wujud manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Selain Yesus Kristus, semua manusia melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi apakah orang yang punya iman yang kuat, apakah orang yang taat, apakah orang yang setia kepada Tuhan, apakah orang yang punya iman yang kuat masih bisa melakukan kesalahan? Oh iya, tentu saja. Karena kita manusia biasa dan kita bukan orang yang sempurna. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak selalu itu dosa. Sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan tidak selalu itu dosa. Tetapi kesalahan yang kita lakukan bisa menimbulkan efek domino, di mana menimbulkan kesalahan yang kedua untuk menutupi kesalahan yang pertama. Dan kesalahan kedua itu bisa jadi itu dosa. Kesalahan kedua menimbulkan efek lagi yang ketiga. Menimbulkan kesalahan demi kesalahan. Demikian seterusnya menjadi efek berantai. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Alkitab kita akan belajar 4 hal. Bagaimana kesalahan-kesalahan itu bisa timbul. Di dalam Alkitab kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana kesalahan-kesalahan itu biasanya bisa muncul. Ya. Yang pertama, kesalahan yang ditimbulkan karena kepanikan atau terlalu buru-buru. Kemudian karena kepanikan lalu atau terburu-buru menimbulkan kesalahan yang kedua, menimbulkan efek domino selanjutnya yang mengakibatkan dosa. Contoh terbaik di dalam Alkitab tentu saja kita belajar dari seorang yang bernama Abram. Di dalam Alkitab kita ingat kisah tentang Abram yang kemudian Allah beri nama menjadi Abraham. Tuhan menyuruh Abram meninggalkan tanahnya dan tanah airnya dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Maka Abram bersama istrinya Sarah meninggalkan tanah airnya lalu pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan.
yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang dialiri susu dan madu. Tanah itu begitu suburnya. Lalu Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan diberkatin, bahwa Abraham akan menjadi bapa suatu bangsa yang besar, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Abraham. Nah, akhirnya Abraham pun tiba atau sampai. Abraham pun sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Di situ Abraham membangun sebuah mezbah kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, katanya, ini adalah tanah yang aku sudah janjikan kepadamu. Wahai Abraham, tetaplah di sini dan jangan tinggalkan negeri ini. Nah, waktu berlalu, setelah sekian waktu terjadi bencana kelaparan di tanah perjanjian itu. Ditulis, dicatat di dalam Alkitab Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, yaitu di tanah Kanaan, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, ini adalah kesalahan yang pertama yang dipicu oleh kepanikan, yang dipicu oleh terburu-buru. Ya. Kesalahan pertama ini karena kepanikan, tiba-tiba terjadi bencana kelaparan yang hebat. Meskipun Abram sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan tanah itu, bahwa dia akan tetap tinggal di negeri yang dijanjikan Tuhan, tetapi ketika terjadi kelaparan, Abram menjadi takut dan panik. Sehingga dia mengambil tindakan terburu-buru, akhirnya dia pergi ke Mesir. Dia mengemasi barangnya, lalu bersama istrinya yang bernama Sarah, mereka pun berangkat ke Mesir. Maka pada waktu mereka meninggalkan tanah perjanjian itu menuju ke Mesir, itulah efek domino yang kedua. Kesalahan yang pertama menimbulkan kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua ini berakibat fatal. Karena di sini Abraham, dia menyangkali istrinya yang namanya Sarah dan menganggapnya sebagai adik demi untuk keselamatan dirinya. Dia berbohong secara publik. Diketemukan di dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 13, saya baca buat saudara-saudara. Pada waktu itu Abraham akan masuk ke Mesir, berkatalah Abraham kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham punya alasan untuk takut dibunuh, karena pada waktu itu kebiasaannya, kalau raja atau penguasa melihat wanita cantik, maka dia tidak segan-segan mengambil wanita itu dan membunuh suaminya kalau wanita itu sudah bersuami. Nah, itu yang ditakuti Abraham, sehingga dia punya skenario rekayasa untuk mengatakan kepada Sarah yang adalah istrinya menjadi adiknya. Nah, kesalahan pertama menimbulkan efek domino menjadi kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama dilakukan Abraham ini karena terburu-buru, karena panik. Nah, kita tahu ceritanya pada waktu itu akhirnya Abraham menghadap Firaun dan bertemu Firaun, penguasa Mesir. Lalu dia mengatakan Sarah adalah adiknya. Dan Firaun suka dengan Sarah. Kalau seperti itu kan menjadi kacau hubungannya, ya. Dan mereka hampir mengalami masalah yang sangat fatal. Untung pada waktu itu Tuhan turun tangan, campur tangan langsung, ya. Dia mengendalikan situasi, menyelamatkan Abraham dan Sarah sehingga mereka selamat di Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya kepanikan, keinginan buru-buru bisa menimbulkan kesalahan. Meskipun Abraham adalah bapa orang beriman, meskipun dia punya iman yang spektakuler, dia pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Meskipun dia adalah bapa orang beriman, bapa bangsa yang besar, dia bisa melakukan kesalahan yang sehari-hari, yaitu karena panik, karena terburu-buru, akibatnya melakukan kesalahan.
Kesalahan yang dilakukan menimbulkan efek domino kesalahan berikutnya yang lebih fatal dan berdosa. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saat-saat seperti ini, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Karena kita panik, karena kita buru-buru, akhirnya kita mengkompromikan dan menimbulkan kesalahan selanjutnya yang berakibat fatal. Nah, ada 2 area minimal ya masalah kepanikan. Misalnya di dalam anak-anak muda ya yang belum menikah. Ya. Ketika umur sudah mencapai 30 ya, sudah mulai panik. Yang pria merasa, waduh saya belum ada pasangan. Jangan-jangan saya bisa menjadi bujang tua. Yang wanita juga mulai panik. Wah, saya belum ada pasangan. Mungkin saya menjadi perawan tua. Belum lagi orang tuanya menjadi panik. Dan akhirnya terburu-buru mengambil keputusan. Akhirnya menentukan pasangan hidupnya. Meskipun tidak seiman, meskipun tidak sepadan, dikompromikan. Akibatnya menimbulkan kesalahan yang kedua, menimbulkan efek domino, dan berakibat fatal. Nah, itu biasanya terjadi di dalam membangun hubungan. Kapan lagi hari-hari ini biasanya kita terburu-buru mengambil keputusan atau melakukan hal secara panik. Yang misalnya ketika kita melihat banyak tawaran pinjaman-pinjaman, ya, mempermudah. Ya. Setiap hari ada tawaran untuk kartu kredit, pinjaman-pinjaman. Akhirnya kita melakukan kesalahan secara terburu-buru. Ya. Kita melakukan peminjaman. Kemudian waktu berlalu kita merasa sulit membayar pinjaman. Akhirnya kita menutupi kesalahan yang pertama dengan melakukan pinjaman lainnya lagi. Misalnya pinjaman online. Dan makin terjerumus melakukan efek domino kesalahan-kesalahan berikutnya. Sehingga makin sesak nafas, makin tidak ada space dengan penghasilannya saat ini. Sehingga terjerat ke dalam hutang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Dalam hidup, kita harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. Kita tidak boleh terlalu panik dan terburu-buru. Keputusan yang kita ambil terlalu panik dan buru-buru mengakibatkan kesalahan-kesalahan. Kesalahan tidak selalu identik dengan dosa, tetapi kesalahan yang mengikuti berikutnya bisa jadi itu adalah dosa. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan yang ditimbulkan karena mengabaikan. Kalau yang pertama apa tadi? Kesalahan yang ditimbulkan karena panik atau tergesa-gesa atau terburu-buru. Kesalahan yang kedua yang ditimbulkan karena mengabaikan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh bagaimana seorang raja yang bernama Raja Daud. Apakah dia orang yang beriman? Dia orang yang sangat beriman. Dia berani berhadapan dengan Goliat. Dia membela nama Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia seorang pemazmur. Dia seorang pemuji. Dia seorang intimate worshiper. Dia seorang yang menciptakan banyak mazmur. Tetapi dalam hidupnya, dia juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan yang dia lakukan karena mengabaikan. Di dalam kehidupan Raja Daud dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak segan-segan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Luar biasa spektakulernya. Tidak ada satu orang pun dari seluruh Alkitab yang dikatakan orang yang berkenan di hatiku selain Daud. Nah, masalahnya Daud ini dia punya istri 18. Nah, karena dia punya istri 18 dan anak-anaknya, maka banyak terjadi kesalahan di situ. Masalahnya juga Daud seringkali mengabaikan keluarganya. Nah, salah satu anak Daud yang diabaikan itu bernama Adonia. Di dalam firman Tuhan satu Raja-Raja pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya baca buat saudara-saudara. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya yang bernama Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Alkitab mencatat bahwa Daud mengabaikan keluarganya. Daud tidak pernah mengajar Adonia. Daud tidak pernah menegur Adonia.
Daud tidak pernah mendisiplin Adonia. Daud tidak pernah menghukum Adonia. Sehingga hasilnya Adonia bertumbuh menjadi orang yang egois, yang memberontak. Suatu hari dia berkata, saya ingin menjadi raja. Saya ingin menjadi rajanya sekarang. Saya ingin merebut tahta dari ayah saya. Dan saya akan lakukan itu. Dan kenapa Adonia menjadi anak yang seperti itu? Karena Raja Daud mengabaikan keluarganya. Raja Daud adalah seorang raja yang sibuk. Dia menjadi tokoh yang sangat penting. Dia adalah administrator yang ulung. Dia banyak kegiatan dan dia mengabaikan keluarganya. Bapak, ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sibuk sendiri tidak dosa. Tetapi ketika menjadi mengabaikan, lalu timbul kesalahan efek domino yang diakibatkannya. Sehingga anak-anak dan istrinya tidak punya values yang sama dengan Daud. Dan Daud dengan susah payah menghadapi pemberontakan Adonia, menghadapi pemberontakan Absalom. Kenapa? Bukan berarti Daud kurang beriman. Bukan berarti Daud tidak setia kepada Tuhan. Bukan. Bukan berarti Daud kurang intim dengan Tuhan. Bukan. Daud sangat setia kepada Tuhan. Daud sangat beriman kepada Tuhan. Daud seorang worshipers. Masalahnya Daud melakukan kesalahan ketika dia mengabaikan keluarganya. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Sesibuk-sibuknya seorang ayah, sesibuk-sibuknya seorang ayah yang bekerja atau seorang ibu yang bekerja, jangan mengabaikan anak-anak. Didiklah anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dari sekarang sedini mungkin. Apalagi yang biasanya kita abaikan? Yang biasa kita abaikan adalah ibadah. Apalagi ibadah yang dilakukan secara online. Mudah sekali kita mengabaikannya. Ketika kita tidak beribadah satu kali, mungkin ada rasa bersalah. Lalu setelah itu kita tidak setia dan kita jatuh ke dalam efek domino berikutnya. Lama-lama kita menjadi jarang untuk ibadah. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas, seorang penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang paling sering kita abaikan selain keluarga ketika kita sibuk atau di dalam puncak karir adalah ibadah. Di dalam ibadah kita berkesempatan untuk mengingat Yesus Kristus, mengingat dan merenungkan firman Yesus Kristus, supaya hidup saya, hidup saudara berpadanan dengan firman itu. Lalu kita mengkoreksi apa yang salah, apa yang tidak seharusnya, apa yang tidak seharusnya kita lakukan, supaya kita tidak lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita lakukan. Itu tujuan beribadah, selain mengucap syukur dan terima kasih kepada Dia. Nah, tetapi ibadah adalah salah satu yang paling sering kita abaikan. Khususnya di dalam masa-masa pandemi seperti ini, di mana ibadah dilakukan secara online. Bahkan meskipun tidak online pun, seringkali ibadah seringkali diabaikan. Kita memiliki banyak kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi atau terapi-terapi untuk menolong kita, ya. Terapi misalnya untuk membantu kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Terapi untuk berhenti merokok. Terapi untuk berhenti minum minuman alkohol. Terapi untuk berhenti dari kecanduan obat-obat terlarang. Terapi untuk menurunkan berat badan. Terapi untuk supaya bisa tidur. Terapi untuk mengkontrol emosi. Tetapi tidak ada satupun terapi untuk kita menghilangkan ibadah. Karena itu otomatis ada kecenderungan kita untuk tidak beribadah. Sehingga yang harus ada adalah terus-menerus kita diingatkan untuk terus beribadah. Jadi untuk tidak beribadah, nggak usah diusahakan. Kita akan digoda untuk tidak beribadah.
kita akan mengabaikan. Nah, ketika kita mengabaikan, maka terjadi efek domino selanjutnya. Dan kecenderungannya adalah kita melakukan dosa. Jadi meskipun Raja Daud itu orang yang setia, beriman kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Allah, dia melakukan pengabaian. Nah, yang ketiga, kesalahan yang ketiga ditimbulkan karena keingintahuan yang tidak terkendali. Ada yang kita ingin tahu, ya. Banyak manusia ingin tahu banyak hal. Tetapi ada keingintahuan yang tidak terkendali. Nah, ingin tahu sendiri tidak dosa. Tapi keingintahuan yang tidak terkendali seringkali mengakibatkan efek domino dan menghasilkan dosa. Di dalam 1 Samuel pasal 28, Raja Saul pada waktu itu kehilangan kepercayaan dirinya. Dia sudah tidak setia kepada Tuhan, berkali-kali dia tidak taat. Dan roh Tuhan tidak lagi bersama dengan Raja Saul. Peperangan saat itu sedang berlangsung melawan Filistin. Dan pada waktu itu Raja Saul merasa sangat perlu untuk mendapatkan nasihat, advice dari penasehat pribadinya yang namanya Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel sudah meninggal dunia. Dan Raja Saul pada waktu itu ingin tahu, keingintahuan yang tidak terkendali. Apakah saya berperang ini saya menang atau tidak melawan Filistin? Karena keingintahuan yang tidak terkendali itu, dia memaksa untuk memanggil Samuel yang sudah mati untuk datang. Sehingga dia meminta pertolongan pemanggil arwah. Meskipun itu kekejian di mata Tuhan. Dan akhirnya Raja Saul memanggil seorang pemanggil arwah. Meskipun itu kekejian, itu ketidaktaatan, pemberontakan terhadap Tuhan. Dia tetap minta pemanggil arwah untuk bertanya kepada Nabi Samuel yang sudah meninggal dunia itu. Dan sebenarnya itu tidak benar. Hasilnya mengejutkan. Tidak sampai 24 jam. Ketika Raja Saul memanggil pemanggil arwah. Untuk memanggil arwah Samuel yang sudah meninggal. Raja Saul mati. Raja Saul meninggal dunia. Keingintahuan yang tidak terkendali itu bahaya sekali. Berapa banyak orang-orang yang ingin tahu rasanya pakai obat-obatan. Berapa banyak orang yang punya keingintahuan yang tidak terkendali. Apa rasanya kalau pakai obat ini, obat itu. Kesalahan yang pertama dilakukan menimbulkan efek domino rentetan panjang. Sehingga menimbulkan kecanduan. Dan akibatnya terjerumus kecanduan obat terlarang. Itu di dalam penggunaan obat-obat terlarang. Di dalam pornografi. Berapa banyak orang yang karena keingintahuan yang tidak terkendali. Akhirnya terjerat dalam pornografi. Dan menjadi kecanduan. Nah, rasa ingin tahu yang tidak terkendali itu menjadi penyebab kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Pada waktu di Taman Eden, Tuhan berkata, semua pohon ini boleh kamu makan, Adam dan Hawa. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, jangan sekali-sekali kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi dasarnya manusia itu kadang pengen tahu. Dan kalau keingintahuan itu tidak terkendali, maka pada waktu dibujuk, jatuhlah. Pada waktu ular membujuk Hawa, Hawa membujuk Adam, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Keingintahuan yang tidak terkendali adalah salah satu dosa purba, dosa awal, dosa jatuhnya manusia awal-awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak apa-apa seringkali kita mendengar ya, gak apa-apa ingin tahu sedikit gak apa-apa. Coba aja sekali, coba. Gak apa-apa sekali, gak apa-apa. Lama-lama itu menjadi efek domino berkelanjutan. Jadi kesalahan yang ditimbulkan yang ketiga adalah keingintahuan yang tidak terkendali. Bagaimana seharusnya kita punya patokan firman Tuhan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk memiliki keingintahuan yang tidak terkendali. Keingin tahu sesuatu hal sangat baik. Itu untuk kemajuan. Tetapi keingintahuan yang tidak terkendali, yang melanggar firman Tuhan, jangan dilakukan. Yang keempat,
Yang keempat adalah kesalahan yang ditimbulkan karena blind spot atau titik buta. Saudara yang mengendarai mobil, tentu saudara tahu tidak semua bisa di-cover dengan cermin atau spion. Ya. Ada keadaan pada waktu kita belok dalam keadaan gelap, ada tekukan di mana kita nggak bisa lihat dari samping. Itu adalah titik buta, di mana atau blind spot, di mana kita tidak tahu keadaannya. Sampai orang terdekat kita memberitahu, itu ada itu, gitu. Blind spot. Nah, kesalahan yang keempat adalah kesalahan yang ditimbulkan karena blind spot. Blind spot atau titik buta. Nah, itu ada dialami oleh Rasul Petrus. Saudara, Rasul Petrus orang yang beriman? Oh yes, Rasul Petrus orang yang sangat beriman. Dia adalah bapak gereja. Dia adalah pemuka daripada semua rasul, dia tokohnya. Tokoh pertamanya. Dan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, lalu dia bertobat, dia menjadi soko guru gereja. Tetapi dalam kehidupannya, di dalam tingkat kematangannya, meskipun dia menulis kitab suci, Injil, kitab suci, surat-surat di dalam kitab Alkitab, bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Ada dalam hidupnya dia melakukan kesalahan karena blind spot atau titik buta. Ya. Suatu hari diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana pada waktu itu di Antioquia banyak orang-orang percaya baru, baik dari kelompok Yahudi maupun dari kelompok non-Yahudi. Jumlah yang percaya dari kelompok non-Yahudi lebih banyak daripada kelompok Yahudi. Dan pada waktu itu semua masih tahap awal. Dan kelompok orang-orang Yahudi memaksakan bahwa orang-orang yang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus mengikuti hukum Taurat. Sementara Rasul Paulus berkata tidak. Nah, pada waktu itu Rasul Petrus duduk makan, minum dengan kelompok orang-orang non-Yahudi. Pada waktu dia sedang makan minum bersama orang-orang kelompok orang non-Yahudi, maka datanglah kelompok orang-orang Yahudi dari golongan Yakobus yang radikal. Rasul Petrus menjadi takut kepada kelompok orang-orang Yahudi ini. Karena orang-orang Yahudi ini punya aturan-aturan yang sangat ketat dalam hukum Taurat. Sehingga Rasul Petrus kompromi dan meninggalkan kelompok yang non-Yahudi ini untuk mengikuti kelompok Yahudi. Rasul Petrus tidak mau berdekatan dengan kelompok non-Yahudi. Nah, saudara, dilihat oleh rekan sejawatnya, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menegur, kasih masukan kepada Rasul Petrus. Kamu bersalah. Nah, Rasul Petrus perlu ada orang untuk memberi masukan. Karena ada blind spot dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa melihat dirinya dan posisinya dan di dalam keadaan itu. Perlu ada masukan. Saudara, kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita perlu ada komunitas di mana orang-orang yang memberitahu kita banyak blind spot dalam hidup kita. Masukan-masukan berharga supaya kita memperbaiki diri. Akhirnya Rasul Petrus sadar, lalu dia memperbaiki dirinya. Rasul Petrus adalah seorang rasul, tapi dia tetap manusia yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya adalah karena blind spot. Dia tidak melihat pada waktu itu dirinya dan keadaan yang ada pada waktu itu. Rasul Paulus memberitahunya. Rasul Paulus memberi masukan, memberi nasihat kepada Rasul Petrus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu ada orang-orang yang memberitahu kita blind spot dalam diri kita. Yang kita nggak lihat diri kita. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita beribadah, kita sudah mendengarkan firman, ya kita masih berpikir firman ini cocok buat dia. Firman yang barusan ini, yang sedang saya dengar ini cocok buat dia. Sebenarnya itu blind spot. Karena Tuhan lagi bicara sama kita, kita menunjuk kepada orang lain. Nah, itu adalah blind spot. Jadi setiap kali firman yang saudara dengar dan saya dengar, itu adalah firman yang untuk diri saya dan diri saudara, bukan buat orang lain. Jadi perlu selalu diingatkan, blind spot ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi kesalahan yang ditimbulkan oleh anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab maupun kita semua, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan,
Meskipun sudah beriman, sudah mengasihi, sudah setia, bukan berarti kita tidak punya kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ada 4 minimal yang kita sudah pelajari hari ini, yaitu kita melakukan kesalahan karena panik atau terburu-buru. Yang kedua, kita melakukan kesalahan lalu karena kita mengabaikan, sehingga menimbulkan efek domino, kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang ketiga, kita melakukan kesalahan meskipun kita rajin ibadah, kita beriman, kita setia, tapi kita melakukan kesalahan-kesalahan karena kita memiliki keingintahuan yang tidak terkendali. Yang keempat, kita melakukan kesalahan-kesalahan karena memang kita manusia lemah, kita ada blind spot yang kita sendiri nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa pulih ketika kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu? Mari kita ikuti apa yang Alkitab katakan pada waktu Daud minta pemulihan dari Tuhan. Ada di dalam Mazmur pasal 31. Mazmur 31, di situ ditulis oleh Daud pada waktu dia melakukan banyak sekali kesalahan. Jadi Daud mencurahkan isi hatinya di dalam Mazmur 31. Dan inilah metode atau cara yang perlu kita ikuti pada waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat dosa. Tidak semua kesalahan itu adalah dosa. Tapi kesalahan yang kita lakukan menimbulkan kesalahan efek domino selanjutnya, biasanya itu adalah dosa. Nah, bagaimana kita pulih dari kesalahan itu? Mari kita belajar dari Mazmur 31, bagaimana Daud pulih dari kesalahannya. Mazmur 31 ayat 2. Daud memohon kepada Tuhan, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Daud memohon kepada Tuhan. Lalu dia melanjutkan di ayat 4 dan 5. "Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Kemudian dia lanjutkan lagi dalam ayat 9 dan 10. "Kasihanilah aku ya Tuhan." Nah ini kita, "Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah." Apakah saudara mendengar Daud? Daud berkata demikian. Ya, "Aku buka hatiku, lihat hatiku banyak luka, banyak koreng, banyak borok. Aku banyak salah, aku banyak dosa Tuhan. Aku minta ampun, sendengkan telingamu kepadaku." Dan Tuhan melihat bahwa Daud mengabaikan banyak hal, bahwa Daud melakukan amoralitas. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan dia mengampuni Daud. Di dalam ayat 7 dan ayat 8 Daud memuji Tuhan karena Tuhan mengampuni dia. Mazmur 31 ayat 7. "Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Nah, pernahkah saudara merasa sesak? Saudara merasa dosa-dosa dan kesalahan yang kau lakukan begitu menghantui kamu, dan Anda masuk ke dalam lubang yang begitu dalam, dan hari ini Tuhan mengangkatnya, Tuhan memulihkannya. Di dalam ayat 19 dan ayat 20 Daud berseru kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah." Tuhan menyembunyikan, Tuhan mengampuni, dan Tuhan melindungi. Saudara-saudara, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang saudara sudah lakukan, mari saudara datangi Tuhan seperti Daud mendatangi Tuhan. Dan berdoa minta ampun kepadanya.
Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan mengampuni saudara. Jadi kesimpulannya, kesalahan orang beriman sesuai judul khotbah saya pagi hari ini. Kesalahan orang beriman. Meskipun orang itu beriman, setia kepada Tuhan bukan berarti tanpa kesalahan. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kita belum sempurna. Kesalahan-kesalahan itu bukan dosa. Tidak semua kesalahan itu dosa. Tetapi kesalahan yang menimbulkan efek domino kesalahan-kesalahan selanjutnya biasanya adalah dosa. Nah, bagaimana kesalahan itu bisa timbul? Kita belajar ada 4 hal, yaitu kesalahan ditimbulkan karena kepanikan, kita terburu-buru, atau yang kedua kita mengabaikan, yang ketiga kita punya keingintahuan yang tidak terkendali, lalu yang keempat ada blind spot. Yang terakhir kita belajar bahwa Tuhan pada akhirnya memulihkan kita kembali, terus mengasah kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah Bapa, Allah yang Maha Pengasih, yang selalu mengasihi kami, yang mau menerima kami yang seringkali melakukan kesalahan, yang mau menerima kami ketika kami minta ampun kepadamu, yang mau memperbaharui kami kembali. Terima kasih Tuhan, Alkitab firman-Mu memberikan banyak contoh, meskipun mereka adalah orang-orang yang penuh ketaatan, penuh iman, tidak luput dari kesalahan, supaya kami mengikuti jejak mereka, bahwa kami yang tidak sempurna juga tidak luput dari kesalahan, tapi mengikuti jejak mereka tetap setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kami. Berkati semua yang mendengar firman pada hari ini. Kesalahan-kesalahan orang yang beriman, meskipun melakukan kesalahan, Tuhan ketika kami datang minta ampun, Tuhan mengampuni. Berkati semua yang sudah mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita dengarkan SLCC News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Pastor Soleman Irwan. Kiranya kita terus menjaga hidup kita untuk bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. SLCC kembali mengadakan kelas katekisasi yang akan dimulai tanggal 25 Oktober. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, saudara dapat menghubungi SLCC Hotline. Adopt a Child, saatnya kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Ini adalah bentuk nyata visi SLCC untuk menjadi garam dan terang di dunia. SLCC secara rutin mendukung biaya pendidikan anak-anak di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia. Saudara yang tergerak untuk terlibat dapat menghubungi SLCC Hotline setelah ibadah ini. Untuk persembahan misi dan mingguan, dapat ditransfer ke rekening GB SLCC dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar. Mari memberi dengan sukacita bagi kerajaan Allah. Kita bersyukur untuk penurunan kasus COVID di Indonesia. Kita berharap keadaan segera membaik dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk terus berdoa bagi kesejahteraan Indonesia dan menjalankan bagian kita masing-masing dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah beberapa informasi kegiatan minggu ini. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk jemaat SLCC, God's protection, provision, and healing.
semua jemaat mengalami kemenangan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Berdoa bagi lead pastor, Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, associate pastor, Pastor Hasan dan Pastor Suwarni, host leaders dan semua leaders di SLCC. Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengembalakan jemaat SLCC. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di Indonesia. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, Bapak Wapres Ma'ruf Amin, serta semua menteri. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami katakan berkat atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi dan revival. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita hari ini. Saudara sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara juga bisa membawa dan mengembalikan persepuluhan dan persembahan saudara kepada Tuhan. Saudara juga sudah mendengarkan SLCC News berikut ini. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu, Happy Sunday, selamat menggunakan waktu buat keluarga. Mari kita naikkan doksologi. Praise God.